Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dugaan perundungan anak di bawah umur di Garut, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Atalia Praratya, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Debbie Agus Friansa Rahayu sebagai kuasa hukum korban. Selamat siang Bu Atalia dan Pak Debbie. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Debbie, saya mau ke Ibu Atalia terlebih dahulu. Ibu Atalia, bisa diceritakan nggak sih Bu, awal muasal Ibu mengetahui kasus ini dari mana Bu? Iya, jadi di awal minggu ini ada sebuah DM ya, direct message yang masuk ke Jabar Bantuan Hukum. Jadi kebetulan saya adalah sebagai pembina Jabar Bantuan Hukum yang menjadi pembina pada saat ini adalah Pak Debbie begitu ya. Jadi beliau ini bersama dengan teman-teman Jabar Bantuan Hukum adalah kuasa hukum korban yang ditunjuk oleh ibundanya. Nah, pada waktu itu kemudian teman-teman dari Jabar Bantuan Hukum menghubungi saya. Karena biasanya kalau ada kasus seperti ini kami sering banyak berkomunikasi begitu, dan saya katakan tolong langsung datang dan pastikan apakah betul atau seperti apa kasusnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika saya sudah mendapat informasi, saya langsung terjun bersama teman-teman asalkan harinya begitu ya, dan saya langsung bertemu dengan ibunda korban. Pada saat itu ibunda dalam keadaan sangat mungkin lebih ke histeris juga ibundanya. Kemudian dia menangis terus-menerus, sementara saya melihat sang korban dia masih terlihat bingung ya, dan dia tidak mau banyak berkomunikasi begitu. Itu di awalnya seperti itu. Baik, awalnya ada direct message begitu. Lantas Bu, langkah pertama setelah mendapatkan direct message ini selanjutnya apa? Apakah langsung mengunjungi korban atau bagaimana Bu? Iya. Pada saat itu saya langsung mengunjungi korban, dan ketika saya berbicara dengan ibunya, saya mencoba untuk menggali permasalahan begitu. Dan ibunya menyampaikan bahwa bagaimana kemudian proses terjadinya bullying ini sudah sekian lama. Jadi semenjak si korban ini TK begitu. Dan karena mereka teman sebayanya, temannya sendiri begitu, teman permainannya yang kemudian berlangsung terus, dan pada akhirnya pada tahun 2022 lah terjadi kasus pembulian yang juga berkaitan dengan pelecehan seksual tersebut ya. Jadi memasukkan terong dan juga jagung ke dalam alat vital korban. Nah, pada waktu itu ibunya sebetulnya mengetahui, karena apa? Pada saat anaknya pulang, anaknya mengeluhkan sakit pada saat ketika dia ingin buang air kecil begitu kan. Kemudian setelah ibunya lihat, ternyata memang dalam keadaan yang cukup parah, berdarah, bengkak, bernanah dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu anaknya tidak mau lagi untuk datang ke sekolah. Nah, ibunya sudah saya tanyakan mengapa ini bisa terjadi sampai 2 tahun ibu baru lapor sekarang kan begitu ya. Ternyata pada saat itu sang ibu sudah berupaya begitu mencari keadilan, bagaimana dia bertemu dengan pelaku begitu atau keluarga pelaku, kemudian juga dia mencoba untuk bertemu dengan perangkat desa di sekitarnya. Namun yang terjadi adalah mereka membuat surat pernyataan, namun kemudian diabaikan. Dan seolah-olah si ibu ini dianggap dia melakukan tindakan pemerasan dan lain sebagainya seperti itu. Baik, saya ke Pak Debbie sekarang. Pak Debbie, kalau misalkan berdasarkan dari keterangan yang sudah digali dari Ibu Atalia, ini korban sudah mengalami bullying dari TK. Tapi kenapa baru dilaporkan ini 2 tahun yang lalu, Pak Debbie? Ya, baik. Terima kasih Mbak. Pada sebelumnya, Jabar Bantuan Hukum telah datang ke tempat lokasi dan menceritakan dari ibunya bahwasannya kenapa tidak melapor. Karena adanya kesabaran katanya, kesabaran dari kedua orang tuanya, ke orang tuanya. Nah, itu tuh mengatakan bahwasannya gini, udah sempat mengadu ke sekolah, namun ketika bertanya ke pihak sekolah, yaitu sabar dulu aja Bu, sabar dulu aja. Lalu sudah dibicarakan juga ke pihak korban, yaitu pelaku ternyata bilangnya sama demikian, cukup sabar aja. Nah, sehingga ibu korban ini tidak berani melapor, itu yaitu dipendam dulu aja gitu. Baik, tapi sebelumnya Pak Debbie ini menjadi kuasa hukum korban ini sejak kapan Pak? Ya, baik, terhitung tanggal 7 Januari 2025 ini, kan korban ini mendirect ya, ibundanya itu mendirect message ke Instagram Jabar Bantuan Hukum, lalu tim kami ke sana ke lapangan,
lalu kami menggali cerita kronologi seperti apa, dan pada saat itu kami membuat surat kuasanya langsung. Oke. Iya. Berarti dari Januari, berarti baru saja. Lantas langkah hukum yang sudah diambil Pak Debi apa Pak? Baik, pada tanggal Selasa 7 Januari 2025, pihak ibunda korban sudah mendatangi Polres Garut. Lalu tanggal 9 Januari 2025 yang rencananya akan dilaksanakan visum, akan tetapi belum sempat karena masih trauma gitu. Dan hari ini kebetulan saya mendapat info juga dari penyidik bahwasannya akan diperiksa tambahan. Nah, tim kami sudah akan ke sana, berencana itu tanggal jam 13.30. Setelah Jumatan. Baik, saya ke Ibu Atalia kembali. Ibu Atalia, untuk kondisi korban saat ini terakhir pada saat Ibu mengunjungi, kondisinya seperti apa, Bu? Ya, jadi kondisi korban pada saat ini dia tidak banyak bicara. Saya melihat dia seperti masih trauma begitu ya, karena ketika saya pegang dia masih ada menghindar dan lain sebagainya begitu. Ada rasa ketakutan ya, Bu ya? Ada rasa ketakutan. Kemudian sebetulnya juga kondisi mental ini juga terjadi kepada keluarga korban. Ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi kalau kejadian seperti ini itu tidak hanya terkait dengan korban, tapi terkait dengan keluarga korban. Jadi saya melihat bagaimana ibundanya menangis terus-menerus karena dia merasa tertekan. Anaknya sudah menjadi korban, lalu kemudian juga dia mendapatkan intimidasi dari lingkungannya sehingga mereka harus pindah. Bayangkan, ini ibunya ini adalah kepala keluarganya. Dia punya warung begitu, dia harus meninggalkan warungnya sehingga dia tidak punya pendapatan. Kemudian dia tidak bisa pulang. Kenapa? Karena anaknya tidak mau. Bahkan kalau harus melapor ke Garut, anaknya ini hanya mau di terminal saja. Dia tidak mau untuk datang apakah ke wilayah rumah tempat tinggalnya ataukah harus ke kepolisian dan sebagainya. Jadi bahkan pada hari ini pun harus ada melapor, harus visum dan sebagainya. Mereka masih belum siap begitu. Apakah sudah ada pendampingan Bu Atalia untuk korban dan keluarga korban? Ya, saya mendengar informasi cukup baik ketika saya kemudian mengumumkan di media sosial saya itu, alhamdulillah banyak sekali yang memberikan perhatian ya, baik dari UPTD PPA, kemudian juga bahkan dari kementerian, baik dari wilayah setempat, anggota DPR setempat, pemerintah setempat, itu semua alhamdulillah mereka kemudian langsung memberikan perhatian khusus. Jadi saya kira tugas saya sebagai anggota Dewan adalah memastikan bahwa masyarakat itu bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal, keamanan yang maksimal. Nah, maka ketika saya menemukan sebuah informasi, maka saya akan coba telusuri kebenarannya, kemudian saya akan sampaikan ini kepada pemerintah, karena tugas utama ini ada di pemerintah. Bahwa kemudian ada jabar bantuan hukum, bahwa kemudian ada masyarakat yang peduli lainnya yang akan mendampingi, itu adalah tambahan saja gitu. Jadi saya minta pemerintah tolong selesaikan kasus-kasus seperti ini dan pastikan ini tidak terjadi lagi. Karena kasus bullying yang sudah sampai bertahun-tahun ini saya merasa miris ya. Kenapa? Karena ini seharusnya ketika diketahui oleh keluarga korban, kemudian juga diproses, itu lingkungan itu harus membantu. Sekolah juga harus membantu, tidak boleh dibiarkan ini dibungkam begitu. Sampai 2 tahun dan bahkan sekarang bertambah parah saya, karena saya melihat foto alat vitalnya begitu yang baru saja diambil, ini masih sangat mengerikan begitu. Jadi saya kira ini memang harus terus didampingi begitu. Baik, Bu Atalia, kalau misalkan kita lihat ini sebenarnya kasus serupa ini seringkali terjadi di masyarakat. Sebenarnya apa langkah tegas yang harus dilakukan pemerintah sih Bu agar kasus-kasus ini cepat diusut, cepat tuntas dan juga tidak muncul lagi kasus yang serupa Bu? Ya, jadi saya kira bahwa komitmen kita ya, warga negara Indonesia, kemudian juga pemerintah untuk menghadirkan sekolah ramah anak, itu saya kira sudah patut diacungkan jempol ya. Namun bagaimana pelaksanaannya itu yang perlu kita tekankan. Jadi selama ini terkait dengan masalah bullying dan lain sebagainya itu yang dikuatkan adalah guru BK saja. Sementara yang kita perlukan adalah juga pelaporan ya, atau juga perlindungan dari teman sebayanya. Jadi kalaulah ada teman-teman sebaya yang bisa membantu dia atau yang bersangkutan atau siapapun, apakah melihat, apakah mereka dicurhati begitu ya, itu harusnya juga bantu untuk melaporkan sehingga kasus ini tidak berkepanjangan seperti saat ini. Jadi konsulen teman sebaya yang sebetulnya BKKBN punya ini perlu dikembangkan menurut saya.
Jadi di sekolah-sekolah itu selain juga ada satgas ya anti kekerasan kah atau ada guru BK yang diberikan pendalaman lebih atau pembekalan terkait dengan hal-hal seperti ini, saya kira konselor teman sebaya itu penting sekali supaya teman-teman saling membantu temannya yang lain. Itu. Kemudian informasi terkait dengan ketika mereka mendapatkan bullying, karena tidak semua anak siap untuk bicara bahkan pada orang tuanya, maka perlu ada sebuah langkah atau sebuah ruang bagi mereka untuk menyampaikan terkait dengan apa yang mereka rasakan begitu ya, itu kepada orang yang tepat, apakah dalam bentuk sebuah mungkin lembaga begitu ataukah hal lainnya, tetapi mereka harus bisa nyaman. Jadi kalaulah seandainya kita sudah punya sekarang di kementerian itu sudah punya sebetulnya ya, itu namanya SAPA 129, di provinsi juga ada sampai Kajol dan sebagainya, itu kita punya sebetulnya, hanya informasi itu tidak sampai kepada masyarakat luas gitu, sehingga ketika terjadi sebuah kejadian seperti ini mereka bingung ini harus kemana gitu, seperti itu. Baik, terakhir ke Pak Debi. Pak Debi, saat ini kasusnya sudah mulai mencuat, masyarakat juga sudah mulai menghujat nih tindakan dari pelaku. Lantas langkah hukum selanjutnya dari Pak Debi untuk melindungi korban seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Dari Jabar Bantuan Hukum tentunya melaksanakan bersurat ke LPSK untuk perlindungan korbannya, lalu menghadirkan juga dari UPT PPA terkait psikologi forensiknya, lalu juga pasca klinisnya, psikologi klinisnya kami siapkan juga, serta kita sudah membuat grup khusus yang berisikan korban dengan para pendamping hukum. Baik, terima kasih banyak Pak Debi selaku kuasa hukum dari korban dan Ibu Atalia selaku anggota Komisi 8 DPR RI atas waktunya sudah bergabung bersama kami dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang.